Pembahasan kita hari ini adalah tentang sebuah proyek yang sangat-sangat besar, yang sebenarnya apabila ini jadi, mungkin ini bisa dikatakan menjadi saingan dari Jakarta. Nama proyek ini adalah Meikarta. Gue yakin banget kalian pernah melihat iklan di TV, di YouTube, atau media sosial manapun, ada seorang anak kecil yang bilang, aku ingin ke Meikarta. Ketika melihat iklan tersebut, kita seolah-olah terpesona gitu ya, dengan sebuah proyek perencanaan kota baru, perumahan baru yang cukup megah. Yang dimana ternyata proyek tersebut hari ini menjadi sebuah masalah yang benar-benar besar dan juga menyedihkan bagi orang-orang yang sudah menunggu jadinya kota Meikarta tersebut. Banyak orang yang tergiur dengan harga murah serta desain dari bangunan-bangunan di Meikarta itu yang benar-benar megah, terutama tuh dari unit apartemennya. Dari berita yang beredar bahkan ada yang sudah membayar lunas sebesar 260 juta rupiah. Namun sudah beberapa tahun ini dia tidak kunjung menerima unit, dan juga Meikarta ini sekarang menjadi seperti kota zombie. Yang dimana di sana terdapat banyak bangunan-bangunan yang tidak selesai, sudah ditumbuhi alang-alang, hanya rangka semen beton gitu ya, tidak layak huni. Banyak permasalahan pelik di sini, orang-orang merasa dirugikan, banyak pasangan-pasangan muda yang bahkan telah mencicil sedari mereka pacaran sampai sekarang mereka sudah punya anak setelah menikah ya, mereka tetap tidak menerima unit yang dijanjikan oleh Meikarta. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu Meikarta? Mungkin teman-teman yang di luar Jakarta tuh banyak yang tidak tahu ya tentang Meikarta ini. Mungkin juga kalian tidak paham, apa sih kok sekarang tuh banyak banget seliweran di media sosial, TV juga tentang orang-orang yang menuntut Meikarta. Jadi geng, Meikarta itu adalah sebuah proyek yang cukup besar, berupa sebuah kota mandiri yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, yaitu perusahaan Lipo Group. Melalui sebuah PT yang bernama PT Mahkota Sentosa Utama sebagai anak perusahaan dari PT Lipo Cikarang Tbk, sebagai developer yang mengelola proyek Meikarta ini. Nah, lokasi dari Meikarta sendiri terletak di kota Cikarang, Jawa Barat, daerah Bekasi sana. Kalau kalian jalan dari tol Jakarta Cikampek, ini proyeknya bakal kalian lewatin, kalian akan melihat bagaimana proyek ini tuh mangkrak, benar-benar seperti kota zombie. Di Bekasi sendiri, khususnya di Cikarang ini merupakan sebuah kota besar yang di sana itu merupakan pusat industri. Jadi kalau kalian ke sana tuh banyak banget ada pabrik, terus tempat perakitan barang-barang elektronik, motor, dan juga di sana terletak banyak gudang-gudang dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi memang daerah industri. Pembangunan besar-besaran kota mandiri Meikarta ini sudah dirancang oleh Lipo Group dan juga direncanakan gitu ya oleh Lipo Group ini sedari tahun 2014 silam. Namun, proyek dari Meikarta ini baru resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 dengan slogan mereka yang cukup terkenal, yaitu Aku Ingin Pindah ke Meikarta. Dan di saat itu mereka muncul atau mempromosikan iklan-iklan tentang Meikarta ini dengan bentuk desain dan visual yang benar-benar menakjubkan. Di dalam proyek Meikarta ini, nggak tanggung-tanggung geng, ada 100.000 unit rumah dan apartemen yang langsung dipesan oleh masyarakat. Dan di saat itu, pertama kali di launching, harga dari per unit apartemennya itu benar-benar murah, yaitu 127 juta untuk ukuran yang kecil. Dan bahkan, harga per unit apartemen dari Meikarta ini itu lebih murah dari harga rumah subsidi di era tahun 2017. Estimasi dari pembangunan Meikarta ini mencapai 235 triliun rupiah, yang dimana mereka di sana nanti akan membangun banyak hal. Salah satunya aja ya, contohnya ya, apartemen itu bakal dibangun sebanyak 250 tower. Nah, lalu belum lagi office towernya, juga ada mallnya, rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Di dalam rencana pembangunan proyek Meikarta ini, mereka juga sudah memikirkan bagaimana nantinya ruang hijau untuk kota mandiri ini. Harapan tinggallah harapan. Ternyata kota yang diimpi-impikan bakal menyaingi Jakarta ini hancur lebur sudah tidak dilanjutkan pembangunannya karena terkendala dengan perizinan. Karena di saat itu Pemprov Jawa Barat menolak proyek Meikarta ini, dan mantan wakil gubernur Jawa Barat yang di saat itu dijabat oleh Deddy Miswar mengungkapkan alasan dia kenapa dia menolak proyek Meikarta ini. Nah, jadi menurut Deddy Miswar, proyek Meikarta ini belum memenuhi syarat izin tata ruang yang berlaku katanya. Karena itu Deddy Miswar meminta pembangunan Meikarta ini untuk dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Ada masalah lain juga yang tiba-tiba muncul dari persoalan Meikarta ini. Kabarnya ada kasus yang cukup kontroversial, yaitu kasus suap OTT KPK. Nah, pembangunan Meikarta ini tersandung kasus hukum pada tahun 2018. Dan kasus ini menyeret salah satu nama dari mantan Bupati Bekasi, yaitu Neneng Hasanah Yassin. Pada tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terkait pembangunan proyek Meikarta di Bekasi. Dan di dalam hal ini KPK menetapkan ada 9 orang tersangka. Nah, 2 orang tersangka diantaranya adalah Bupati Kabupaten Bekasi yang bernama Neneng Hasanah Yassin dan juga Billy Sindoro. Lalu ada Direktur Operasional Lipo Group. Selain 2 orang ini, KPK juga menetapkan ada tersangka lainnya lagi. Nah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang bernama Jamaluddin ikut terseret juga. Lalu ada lagi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang bernama Sehat MBJ Nahor. Lalu ada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi yang bernama Dewi Trisnawati. Lalu ada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang bernama Neneng Rahmi. Lalu ada Konsultan Lipo Group yang bernama Taryudi dan Fitra Jaja Purnama serta pegawai Lipo Group Henry Yasmin.
itu ada 13 miliar uang suap atau uang pelicin yang terjadi ketika proyek Meikarta ini dijalankan. Namun geng, walaupun di dalam keterangannya sudah ada unit katanya yang sudah diserah terima kunci gitu ya, tetapi banyak juga orang yang kecewa, pembeli yang kecewa terhadap proyek ini. Jadi proyek ini pertama kali akhirnya meledak lah gitu ya, menjadi bencana gitu di tahun 2022 ini. Nama Meikarta kembali viral, kembali disorot oleh masyarakat karena banyaknya laporan pembeli yang sudah membayar lunas tetapi masih belum mendapatkan unit atau belum mendapatkan tempat tinggal yang dijanjikan. Banyak para pembeli yang meminta refund uang mereka yang sudah dibayarkan karena mereka mengalami kerugian, terutama kerugian waktu gitu. Semua orang-orang yang merasa menjadi korban sebagai pembeli Meikarta yang tidak mendapatkan haknya, mereka ini tergabung di dalam sebuah komunitas. Komunitasnya itu adalah komunitas peduli konsumen Meikarta yang juga sempat melancarkan aksi protes ke DPR karena tidak juga menerima unit dari pihak Meikarta. Lalu keluarlah keterangan dari pihak PT Lipo Cikarang Tbk. Mereka mengatakan bahwa konsumen akan mendapatkan unit mereka paling lama di tahun 2027. Nah lalu dari sejumlah anggota yang tergabung di dalam perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta juga telah melakukan aksi demo di depan PT Bank Nasional Nobu Tbk atau Bank Nobu ya. Dan ini mereka lakukan pada tanggal 19 Desember tahun 2022 hari Senin, jadi baru beberapa hari lalu. Para konsumen ini berdemo di depan kantor Bank Nobu yang berperan sebagai pemberi kredit pembiayaan pembelian apartemen di Meikarta. Dari sebagian konsumen itu ada yang mengatakan mereka sudah melunasi apartemennya dan dijanjikan akan menempati apartemen mereka tersebut di tahun 2019, tapi sekarang malah keluar pernyataan kalau akan menerima unit di tahun 2027. Jadi, tuntutan dari komunitas peduli konsumen Meikarta ini, mereka menuntut untuk pengembalian dana saja. Mereka sudah tidak serk lagi gitu ya dengan solusi yang diberikan oleh Meikarta. 2027 terlalu lama, kata mereka. Dan bahkan mereka mengatakan mereka sudah datang ke lokasi proyek, itu masih tanah kosong, belum ada tanda-tanda dibangun. Khusus untuk tanah yang mereka beli, itu unit yang mereka beli. Jadi mereka tidak yakin, bahkan 2027 belum tentu jadi itu unitnya. Makanya mereka meminta uang mereka kembali. Dan semoga nih ya, kasus ini cepat selesainya, karena ya siapa sih yang mau melihat saudara-saudara kita tuh menderita kayak gini kan? Ya kita doakan semoga dari pihak Lipo punya solusi dan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan haknya segera mendapatkan haknya. Amin.